Halo guys, kembali lagi bersama saya Kavi pakai K. Dan di video kali ini saya mau klarifikasi terlebih dahulu kenapa saya jarang upload di channel ini. Yang pertama alasan klasik, sibuk sekolah tentunya, banyak tugas dan lain-lain. Dan ya jadinya channel ini agak kurang terurus. Terakhir saya upload video itu berapa bulan lalu, 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu, tentang para Chromis Dovi. Dan sekalian saya mau memperkenalkan tema baru dari video di channel ini. Kalau ada video di mana saya pakai kemeja warna putih dengan dasi hitam dan dengan background black pacu tambah kui dengan hashtag bahas ikan monster, maka di video itu kita akan bahas ikan-ikan monster dari seluruh dunia satu persatu guys, sesuai request kalian. Dengan syarat ikan harus lebih dari 1 meter. Kalau nggak gitu bukan ikan monster ya guys ya. Untuk part pertama ini saya akan bahas tentang ikan monster dari Sungai Mekong. Ya, Sungai Mekong itu gudangnya ikan-ikan monster guys. Jadi yang pertama kali saya bahas dari Sungai Mekong adalah Giant Mekong Catfish. Giant Mekong Catfish ini masih menjadi perdebatan apakah dia ataukah Arapaima yang menjadi ikan air tawar terbesar nomor 1 di dunia guys. Dan juga apa sih perbedaan Giant Mekong Catfish? Pasti kalian mikir ya, kalau udah lihat gambar ini itu kan ikan patin gitu kan ya. Nah, kita juga akan bahas detail apa bedanya Giant Mekong Catfish ini dengan ikan patin yang biasanya kita bakar waktu acara-acara tahun baru atau makan-makan gitu ya. Apa sih bedanya? Jadi langsung saja kita bahas detail di video ini guys. Ini dia. Yang pertama, nama latinnya guys. Jelas antara Giant Mekong Catfish dengan patin biasa ini nama latinnya berbeda. Yang ini Pangasianodon gigas dan yang ini Pangasius Hippotalmus kalau enggak. Maklum guys, saya bikin video nggak pernah pakai skrip, murni dari otak sini guys. Pangasianodon gigas dan Pangasius Hippotalmus jelas sama-sama dari keluarga Pangasidae tapi berbeda spesies. Perbedaan nomor 2 ada pada maksimum size-nya guys. Yang ini jelas ikan air tawar terbesar di dunia dengan berat 300 kg dengan panjang sekitar 3,5 meter. Yang ini cuman bisa ya 80 cm dengan berat sekitar 15 kg untuk yang Pangasius Hippotalmus. Perbedaan ketiga ada pada fisiknya guys. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Pangasianodon gigas ini atau Giant Mekong Catfish ini harganya lebih mahal daripada si patin biasa. Padahal kecilnya bentuknya hampir sama guys. Jadi kalau kalian mau beli waktu kecil, gimana sih biar gak ketipu? Apa bedanya dia waktu kecil? Jadi ada perbedaan fisik di antara kedua ikan ini guys. Mulai dari kecil sudah kelihatan. Yang pertama dan yang paling terlihat secara mata langsung, nggak pakai terlalu teliti gitu, adalah pada matanya guys. Mata si Giant Mekong Catfish ini kalau kalian lihat, dia hampir berada di bawahnya mulutnya guys. Paham nggak sih? Nah, matanya berada di bawah posisi mulutnya guys. Dan sementara yang patin biasa atau Pangasius Hippotalmus, patin konsumsi, matanya sejajar dengan mulutnya guys. Jadi di sini kelihatan sekali bedanya. Selain itu, mata dari Giant Mekong Catfish ini terlihat lebih besar waktu kecil. Dan kalau patin biasa matanya ya nggak besar-besar banget sih ya, sesuai sama badannya. Perbedaan fisik lainnya selain matanya, ketika udah besar si Pangasianodon gigas ini tidak punya kumis guys. Nah, jadi kebanyakan spesies Pangasidae memiliki kumis kecil di dekat mulutnya. Patin biasa maupun Genghis Khan si hiu air tawar sama-sama memiliki kumis guys.
Tapi untuk si Pangasianodonticus ini atau Giant Mekong Catfish ini tidak memiliki kumis ketika dewasa, guys. Perbedaan fisik terakhir, jadi tadi totalnya ada 3 perbedaan fisik. Yang terakhir ini ada pada ekornya, guys. Kalau ekornya si patin biasa itu seperti ini, bentuknya tumpul. Kalau ekornya si Giant Mekong Catfish sama tumpulnya, tetapi agak lebih panjang dikit daripada si Pangasius hippothalamus atau patin biasa, guys. Sedangkan kalau si Parun Shark atau Genghis Khan Catfish atau hiu air tawar itu ekornya lancip. Nah, jadi kalian bisa lihat perbedaan ketiga ekor dari spesies patin paling terkenal di kalangan ikan hias, guys. Oke, berikutnya kita masuk pada pola makan dan karakter dari si Giant Mekong Catfish ini, guys. Untuk pola makannya, Giant Mekong Catfish ini lebih ke scavenger daripada predator. Scavenger yang saya maksud itu adalah dia lebih suka mencari makanan sisa-sisa daripada berburu, guys. Objek-objek yang bisa dimakan yang berada di lantai sungai seperti bisa lumut, bisa ikan kecil, bisa sisa-sisa buah-buahan, itu kalau di alam. Kalau kalian pelihara di akuarium, bisa dikasih pelet tenggelam, cacing sutra, cacing darah, dan lain sebagainya yang berada di dasar tank, guys. Dan yang terakhir untuk karakternya, si Giant Mekong Catfish ini, ya kalau menurut saya karakter khusus dari penghuni Sungai Mekong adalah berenangnya yang ribut, guys. Si Giant Mekong Catfish ini ketika masih kecil dia juga berenangnya sangat ribut. Dan pastikan air akuarium kalian tidak terlalu tinggi karena di lantai waktu pagi kalian ngecek, wah udah jadi keripik. Dan untuk agresivitasnya atau tingkat keagresifannya tidak lebih dari Genghis Khan atau hiu air tawar, guys. Jadi si Giant Mekong Catfish ini lebih ramah daripada Pangasius sanitwongse atau Genghis Khan Catfish, guys. Berikut ini beberapa foto dari seberapa kerennya Giant Mekong Catfish yang saya ambil di beberapa sumber. Kalian bisa lihat ikan ini sangat besar sampai menjadi perdebatan. Apakah ikan ini lebih besar dari Arapaima ataukah tidak? Ataukah si Arapaima yang pemegang rekor ikan terbesar nomor 1, guys? Kalau menurut kalian gimana, guys? Apakah si Giant Mekong ini bisa mengalahkan besarnya Arapaima? Coba kalian komen di bawah. Kalau menurut saya sih ya, emang si Giant Mekong ini lebih besar. Dia lebih lebar, lebih tinggi. Pokoknya lebih besar daripada Arapaima. Setuju nggak kalian? Komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian video saya hari ini. Dan jika masih ada pertanyaan, kalian bisa komen. Dan jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan like dan jangan lupa, biasalah, subscribe di sini kalau nggak salah ya. Pencet tombol subscribe-nya, guys. Dan untuk berikutnya kita bahas ikan monster apa lagi ya? Coba kalian request deh, ikan monster apa lagi yang akan kita bahas di ikan monster selanjutnya, guys. Sebenarnya saya punya ikan Giant Mekong Catfish di sini 2 ekor. Nanti kita review di video selanjutnya aja, guys. Oke, terima kasih telah menonton. Sekian video dari saya. Dan ya, sampai jumpa. Sampai ketemu kembali, guys. Si tambak kuis saya udah makin besar, guys. Udah, kita santai dulu sekarang.